Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit-sedikit, saudara, gak banyak, sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir, belum padam. Hari ini Kristen masih mampu untuk melewati ibadah-ibadah live streaming, YouTube dan seterusnya. Satu kali kau tidak akan mampu. Saat waktu tidak kita punya lagi. Itulah sebabnya ketika ayat 9 berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan ayat ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam. Alkitab menerangkan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita itu. Seberapa agung sih ibadah kita ini? Pak Deddy ketemu saya hampir tiap minggu. Seberapa agung ibadah kita? Pak Walter ketemu dari Bogor sampai ke sini. Rahasia agungnya apa? Keagungan dalam rahasia ibadah itu tanpa terlihat oleh mata fisik kita ini. Dalam kemuliaannya yang maha megah agung itulah dia hadir. Itulah sebabnya saudara, kalau kita dapat melihat dengan mata rohani kita bahwa dampak daripada ibadah kita hari-hari ini mestinya semakin kita menunjukkan intensitasnya kita. Semakin intensitas kita lari kepada apa yang menjadi keintiman bersama Tuhan. Itu yang menunjukkan intensitas di hari-hari yang kelam ini. Saudara, sayang sekali kesempatan ini banyak diacukan, diremehkan oleh orang-orang Kristen yang merasa hari ini mereka punya waktu. Berikutnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita lihat lagi tentang ibadah itu, saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa sih untungnya? Ketika kau ibadah nanti di sana ada orang pulang kasih amplop 100.000, 200.000, 300.000 atau yang lain. Tapi keuntungan besar ini sedang menunjuk ketidakmengertian kita next bagaimana ketika kita tiada. Ayat ke-7-nya di sana 2-3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat. Ini keuntungan besar kita. Orang-orang yang mengandalkan harta ini hari, orang yang mengandalkan kenyamanan, orang yang mau memilih hidup maunya sendiri, hidup suka-sukanya sendiri, hidup menentukan bagaimana dia mau berbuat sesuatu, maka orang-orang ini satu kali ketika dia tidak membawa ke dalam dunia apa-apa dan dia pulang tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit-sedikit, saudara, gak banyak, sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir, belum padam. Hari ini Kristen masih mampu untuk melewati ibadah-ibadah live streaming, YouTube dan seterusnya. Satu kali kau tidak akan mampu. Saat waktu tidak kita punya lagi. Itulah sebabnya ketika ayat 9 berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan ayat ini. Tidak cukup untuk kami. Seolah di situ bukan egoistis yang terjadi. Tapi di situ adalah momen yang tidak orang pernah sadari. Kau akan berhadapan dengan situasi yang sulit. Saya pernah menonton TV-TV yang kalau orang kondisi-kondisi sulit seperti itu, mungkin dalam satu
film yang begitu fantastis sekali. Ketika tindakan penyelamatan, hanya ada 2 perahu yang cukup besar, dan di situ dimodifikasi yang cukup menampung begitu ribuan orang, mungkin jutaan, karena akan terjadi gempa yang begitu hebat, antariksa semua jatuh dan menimpa segala apa yang ada di bumi itu. Maka orang-orang ini sudah semua siap, segala upaya apapun diberi, harta bahkan apa yang dia punya dia bayar menyogok si penjaga itu, agar supaya dia bisa lolos keluar, dapat tiket masuk ke pesawat atau ke kapal induk itu. Betapa saat itu orang sedang berhadapan dengan situasi yang sangat sulit. Uang gak ada lagi harganya. Emas tidak lagi memiliki nilai. Apa yang melengket dalam hidup seseorang tidak ada, kecuali bagaimana dia bisa masuk ke tempat kapal itu. Dan akhirnya saudara, kalau kita melihat perkara ini, situasi seperti itu, gadis bodoh dia minta sedikit saja. Bijaksana berkata, kalau aku kasih kamu tidak cukup. Saudara, Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi saya ingin menitik beratkan, atau firman Allah ini sedang ingin supaya kita terbangun suatu kesadaran soal ada atau tidaknya penjual minyak saat itu. Kan ayat 10, ayat 9 berkata begitu, pergi kepada penjual minyak. Jadi penjual minyak ini dalam konotasi apakah ada atau tidak, itu bukan lagi menjadi suatu hal yang penting. Tetapi tindakan si bodoh untuk mencari si penjual minyak, mau tidak mau harus dilakukan. Maka ada atau tidaknya minyak itu tidak penting lagi saat itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat ketika mempelai itu datang dan song-songlah dia, gak ada arti lagi minyak itu. Nah, momen ini yang gak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Pada kala ketidakpentingan, orang menganggap ibadah sekarang ini, persekutuan secara intim dengan Tuhan, itulah yang membuat orang hari-hari ini nyaman dengan kehidupan. Yang kedua, bukan saja minyak saat itu sudah tersedia, tapi tidak digunakan dengan baik. Yang kedua adalah waktu dan kesempatan yang tidak digunakan oleh gadis yang bodoh ini. Kesempatan adalah waktu. Banyak orang merasa sebagai pemilik atau tuan daripada waktu, sehingga dia merasa bangga berkuasa untuk memakai dan menentukan waktunya. Kapan dia mau ibadah, kapan dia gak mau. Tadi saya berkata kepada Bu Susan, Bu, tetap kuat. Sekalipun kita banyak goyang, digoncang oleh keadaan dunia. Sekalipun ke depan kita melihat pesimistis, kita melihat bagaimana dunia tidak lagi membawa situasi-situasi yang menyamankan. Tapi kita tahu kita sedang membayar suatu harga. Tuhan kekuatan kita. Saudara, waktu memang kalau kita ingin, kita yang menentukan. Tapi waktu bukan kita yang punya. Tuhan. Mengapa? Kemarin ketika kami melawat dari keluarga yang meninggal, masih famili, berusia kurang lebih antara 64 tahun. Seorang aktivis, seorang yang aktif dari mudanya sampai meninggalnya dalam konteks melayani. Saudara, terserang dengan satu penyakit kanker. Dan kira-kira 4 hari lalu atau 3 hari lalu, saya sempat berdoa, membesuk. Itu pun dalam konteksnya dia sudah gak sadar. Pada saat itu saya berdoa, saya hanya katakan, Tuhan, kalau memang kau kasih kesempatan, sembuhkan. Tapi kalau memang Tuhan lebih mengasihi, Tuhan akan angkat.
Kira-kira 3 minggu lalu kokonya Bu Susan ya, juga sama. Gelisah, gak bisa. Walaupun kondisi dalam keadaan sudah kritis. Bu Susan telepon, Pak Andi tolong bantu doa. Kita doakan. Buat 1 hari setelah kami doakan, ternyata beliau dipanggil Tuhan. Saudara, waktu bukan kita yang punya. Waktu itu Tuhan yang punya. Ketika waktu kita tidak punya lagi, jangan merasa kita sebagai pemilik dari waktu. Selanjutnya dikatakan, ketika kesempatan waktu itu ada, gadis bodoh ini dia tidak menggunakan dengan baik. Maka tadi di awal saya katakan kebodohan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tapi akibat daripada kebodohan itu dampaknya besar. Pelita tanpa minyak tidak ada arti. Buat apa pelita kalau tidak ada minyaknya? Saya pernah mengalami pelita-pelita kalau pada saat isi minyak dia baru menyala. Seperti dulu saya kenal waktu masa-masa saya remaja begitu, namanya pelita tempel. Ya, ditaruh di dinding atau di gedeknya. Pelita gembreng. Ya. Nah, itu ditaruh. Jadi kalau sudah menjelang sore hari, kami harus isi dulu itu pelita dengan minyak secukupnya sampai dia bertahan di pagi hari. Sumbunya harus dalam kondisi bagus. Kalau dia sudah mulai banyak hitamnya, kita gunting sumbunya di atas supaya dia terang menyerap dari minyak yang di bawah. Nah, kalau sampai dikatakan pelita tanpa minyak, gak ada artinya. Gak bisa pelita itu menerangi dan memancarkan cahaya. Padahal pelita itu digunakan sangat begitu krusial di dalam kondisi saat itu. Maka dari itu, ketika si bodoh meminta pelita kepada si bijaksana, tidak dikasih. Kita lihat Amsal pasal yang ke-20. Saya pernah khotbahkan ini juga ketika kita masih ada di bawah. Amsal pasal 20 ayat 27. Sudah? Kita lihat di sana bagaimana ketika Amsal menceritakan dan mengatakan bahwa pelita itu adalah bagian yang melekat dalam diri kita. Demikian firman Allah mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh kita ini pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Mengapa orang-orang Kristen hari-hari ini, mengapa banyak orang percaya, mengapa banyak orang mengikut Tuhan seolah gontai, seolah limbung, seolah tidak punya arah dan tujuan, seolah sedang di bawah angin yang tidak jelas kemana perjalanan kekristenannya. Limbung! Karena roh yang ada di dalam dirinya itu sudah mulai padam. Padahal roh itu adalah pelita di mana Tuhan akan terus mengoreksi, menjati dirikan siapa diri kita ini. Dia menyelidiki sampai ke tiap lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau saya mengambil tema tadi, saya katakan bukan berarti saya benar atau saya sudah bijak. Justru hal ini yang mengoreksi. Nah, inilah yang kami rindukan, bahwa kalau sampai Tuhan menyelidiki kedalaman setiap hati kita, karena kita izinkan hati kita ini dipenuhkan oleh roh Tuhan. Roh kita itu harus bersekutu dengan roh Tuhan. Coba nanti tolong Yuni tampilkan itu satu gambar roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa tubuh ini itu setiap kapasitasnya itu harus ditingkatkan. Itu ya. Jadi di sana ketika roh ini harus kita tingkatkan. Jangan roh kita itu dipadamkan oleh begitu banyaknya panah-panah sirkulasi daripada.
Ingat apa yang dikatakan oleh firman Allah? Keinginan roh memang, halo, keinginan roh memang menurut, tetapi keinginan lain memberontak. Kalau sampai roh kita dikuatkan, ketika kita menurut, maka di situ kita terus dibawa kepada apa yang Tuhan mau. Dengan padamnya roh, maka hati itu seolah akan mengalami dibiarkan untuk tidak intim dengan Tuhan, sehingga banyak orang menunda untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya akan mengambil di ayat terakhirnya, saudara. Coba ayat 10 dari Injil Matius 25 ini. Tapi sebelum itu saya ingat, mohon maaf lupa, tolong tayangkan itu video bagaimana ketika seseorang, setiap kita memiliki kapasitas. Saya, Kosihal, Ki, Sumi, Eda, Julius, tiap-tiap kita ini punya kapasitas. Nah, kapasitas ini sekarang yang mesti kita luaskan. Seperti apa diri kita ini dipakai, mau dikerjakan, mau dibawa kepada Allah. Ini kapasitas diri kita. Kalau itu coba tolong tayangkan videonya. Nah, kita melihat semakin besarnya kapasitas kita. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi itu antara gelas yang satu agak lebih besar, yang satu agak lebih kecil. Jadi air ini datangnya sama, nggak beda. Perhatikan baik-baik itu sampai akhir dari video ini. Mana kira-kira yang lebih banyak menampung daya daripada air itu? Coba air ini. Jadi kapasitas itu menentukan seberapa jauh orang itu punya daya tampung. Nah, itulah yang menentukan hari ini kehidupan kita. Sampai kita menampung hadirat Allah dalam hidup kita. Ketika roh kita, jiwa kita semakin lapang, hati kita semakin membuka, maka Tuhan semakin terus memenuhi kita. Ini menarik sekali ya, saudara. Ini boleh dikatakan sesuatu yang real. Kalau kita punya kapasitas seperti gelas yang tadi, toples yang lebih besar, maka kita akan menampung lebih banyak. Hari ini orang banyak menutup hati, banyak menutup roh, banyak menutup kesempatan untuk berintim dengan Tuhan. Jadi Matius pasal 25 ayat yang ke-10 untuk menutup daripada khotbah ini, saudara. Ayat 10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, maksudnya si 5 gadis yang bodoh ini untuk membeli minyak di toko minyak tersebut, ya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Mereka di sini tidak lagi disebut sebagai adalah orang gadis bijaksana, tetapi siapapun di antara kita yang menjadi bagian mereka yang membawa minyak dan pelita kita menyala dan menjadi bagian roh kita ini membuat pelitanya Tuhan. Maka di situ dikatakan, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tidak punya kesempatan lagi. Saudara, gadis bodoh ini baru menyadari bahwa ternyata untuk pergi, dia bukan bodoh lagi nih, dia pintar di sini. Oh iya, minyakku sudah mau habis, persediaanku gak ada. Sekarang tindakanku apa yang dianjurkan oleh si gadis bijaksana ini, baiklah, aku akan pergi sebentar. Ini suatu respon, suatu usaha. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan sekali lagi,
ibadah kita memang hari-hari seperti tidak berdampak. Semakin banyak orang tergerus erosi daripada ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Alami. Karena mereka punya berbagai rintangan masalah, sakit, ataupun problem-problem yang tidak bisa saya sebutkan. Seolah itu mereka anggap menjadi sesuatu alasan untuk mereka tidak beribadah. Tapi itulah yang membuat orang tidak menginginkan merindukan Tuhan. Cermati baik-baik. Kalau kau punya roh yang cerdas, iblis sedang memanah, membuat jaring-jaring, membuat jebakan-jebakan, seolah engkau akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, kondisi, menyalahkan keadaan. Padahal kalau kau melihat Yesus yang telah membayar semua harga, kau pasti akan mampu. Karena bukan rohmu, tapi Roh Kudus, Roh yang maha tinggi, yang akan menyelimuti, yang akan membawa kita terbang tinggi. Sekalipun masalah kita belum selesai, sekalipun penyakit kita belum disembuhkan, tapi kita tahu roh kita adalah pelita bagi Tuhan. Biarkan hati kita terbuka kapasitasnya, jiwa kita terbuka, roh kita terbuka, dan tubuh kita cekatan untuk menanti, menyongsong, mempelai pria surga. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan tutup dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami percaya akan kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya ini akan memproses jalannya perjalanan hidup kekristenan kami. Satu perkara Tuhan, dewasakan kami dengan keadaan. Dewasakan kami dengan masalah. Dewasakan kami dengan berbagai rintangan. Disitulah kami boleh merasakan kala kami lemah. Disitulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baharui hati kami. Terus ada di dalam on fire. Terus ada di dalam kepenuhan api daripada Roh Kudus dan cinta yang mula-mula. Jangan Kau ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Tapi perbaharui hati kami, biar kami ada di dalam ketulusan, kerendah hatian. Dan luruskanlah jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada saat siang hari ini. Apapun kondisi mereka, keadaan mereka, rintangan, persoalan, kami percaya Tuhan ada waktu yang tepat dan cara yang terbaik, solusi di mana Tuhan akan menjadikan jalan keluar bagi mereka. Berkati mereka Tuhan, dan berkati juga saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming. Tuhan juga akan tolong mereka, apapun yang mereka sedang kondisikan keadaan mereka. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang akan menjadi pelepas dan pembebas. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada RT di mana kami tinggal, dan orang-orang yang masih ada dalam ruang lingkup terpapar dengan COVID, ataupun para dokter medis. Tuhan berkati, berikan mereka tenaga ekstra. Terima kasih Bapak, sepanjang hari minggu ke depan ini, kami percayakan, taruh seluruh hidup dan masa depan kami libatkan Tuhan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Turunlah kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga, rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur, menguatkan kita, baik di kala suka dan duka. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.